kasih Tuhan, dan di situ kami mengambil hikmahnya bahwa apapun masalah yang saat kita hadapi, kita tidak perlu menghadapi dengan rasa marah, dengan rasa yang membuat orang lain menjadi marah, tetapi kita harus bukan hanya bersabar tapi bertahan. Nah, di dalam kitab Injil Matius 24 ayat 8 sampai 13 di sana ditegaskan bahwa akan tetapi semuanya itu barulah permulaan menjelang zaman baru, dan pada waktu itu kamu akan diserahkan untuk disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Dan mungkin kita pernah mendengar apa itu arti kata mati syahid. Arti mati syahid itu adalah orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan, walaupun untuk mempertahankan itu ia sendiri harus menanggung hukuman, ia sendiri akan diancam, bahkan ia sendiri akan dihukum. Dan di dalam kehidupan kita pasti kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, entah itu orang, entah itu barang yang kita sangat kasihi, berupa rumah, berupa materi, berupa uang, atau berupa prestasi. Dan mungkin kita pernah merasa barang-barang itu sangat berharga di dalam hidup kita, dan mungkin kita juga pernah dan mungkin sering juga rela untuk mengorbankan apa yang kita miliki dan apa yang kita sayangi melalui barang-barang tersebut. Namun apakah kita itu juga pernah berpikir seberapa berharganya Tuhan Yesus itu untuk kita semua? Dan malam hari ini kita akan belajar dari kisah mengenai orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu begitu sangat berharga, dan bahkan dirinya itu rela mati bagi Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar tentang para martir. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang para martir. Dan satu orang pertama, orang yang martir di dalam Tuhan itu adalah Polikarpus. Nah, ini adalah gambar Polikarpus. Nah, mungkin ibu-ibu pernah melihat ya Polikarpus ini dari pelajaran sejarah gereja. Dan Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes. Yohanes itu adalah murid Tuhan Yesus. Dan pada waktu Yohanes itu sebelum dibuang di Patmos, sempat ia digoreng. Dan bahkan waktu dia digoreng itu dia tidak mati. Dan karena dia tidak mati, sempat orang-orang yang menggorengnya itu mereka menjadi takut kepada Yohanes. Sesudah itu Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itulah dia menulis surat 1, 2, 3 Yohanes. Dan ini adalah Polikarpus. Polikarpus melayani di Smyrna. Kalau Smyrna itu sekarang namanya berada di Turki, namanya kota Izmir ya. Kalau sekarang itu namanya Izmir. Izmir itu berada di kota di Turki. Dan Polikarpus ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia hidup pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius, dan hidup pada tahun 162 sampai 180 Masehi. Dan walaupun Marcus Aurelius Antonius itu dikenal sebagai seorang kaisar yang baik, namun sejarah mencatat bahwa waktu kaisar memerintah Romawi pada waktu itu terjadi penganiayaan yang besar terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan banyak orang Kristen yang diperlakukan dengan tidak adil, dan karena mereka menolak dan menyembah Tuhan Yesus, mereka akan dikejar-kejar, akan dibunuh secara kejam, dan mereka dianggap sebagai orang-orang kafir karena mereka tidak mau
menyembah kaisar, dan mereka orang-orang Kristen pada waktu itu juga tidak mau menyembah dewa-dewa mereka, dan akibatnya imbasnya terjadi kepada penganiayaan yang dilakukan oleh kaisar Romawi, yaitu Marcus Aurelius Antonius, dan mereka orang-orang Kristen itu dikejar-kejar dan bahkan ada yang dibunuh, dan salah satu yang dipenjarakan dan ditangkap pada waktu itu adalah Polikarpus ini, dan dia ditangkap hidup-hidup oleh kaisar Romawi tersebut. Nah, Polikarpus ini dikenal sebagai seorang yang dihormati dan disegani pada masa itu, dan makanya beberapa teman dan sahabat-sahabatnya itu meminta kepada beliau untuk bersembunyi, walaupun toh dia itu bersembunyi, namun tetap saja dia ditangkap ya. Namun di dalam penangkapannya itu ada suatu kisah yang unik dan sangat menarik dalam penangkapan Polikarpus ini, dan sesuatu yang unik dan menarik itu pada waktu dia ditangkap, dia tidak melawan, dia tidak memberontak sedikit pun, dan apapun yang dilakukan pada waktu itu, bahkan dia itu menganggap para prajurit yang akan menangkapnya itu sebagai bak tamu yang agung, ya, menganggapnya lebih dari sahabatnya, dan sempat ia juga memberikan jamuan yang istimewa kepada para prajurit yang akan menangkapnya. Dan sempat sebelum dia ditangkap, dia sendiri meminta kepada prajurit itu untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus, dan hal ini membuat prajurit Romawi yang menangkap Polikarpus ini mereka menjadi segan, mereka malu, dan mereka terpaksa harus meminta maaf kepada Polikarpus karena mereka harus menangkapnya. Dan salah satu kepala prajurit itu mengatakan kepada Polikarpus bahwa apa salahnya menyebut Tuhan itu kaisar dan mempersembahkan korban kemenyan baginya, dan Polikarpus tidak mau melakukan hal tersebut. Lalu Polikarpus ditangkap dan diserahkan kepada kaisar gubernur Romawi, dan sempat dia menerima berbagai segala tantangan yang dia hadapi saat dia menghadap gubernur Romawi tersebut. Dan gubernur Romawi tersebut memberikan 5 hal ya, 5 hal syarat supaya dia dibebaskan. Syarat yang pertama adalah dia mengatakan, celalah Kristus dan saya akan melepaskanmu. Hormatilah usiamu Pak tua, dan bersumpahlah demi berkat kaisar. Lalu dia juga mengatakan kepada Polikarpus supaya dia mengubah pendiriannya itu sebagai penginjil, dan supaya mengenyahkan orang-orang Kristen. Yang dimaksud orang-orang Kristen itu adalah mereka anggap bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang kafir, supaya orang-orang kafir itu dienyahkan. Lalu juga ia mengatakan kepada Polikarpus supaya Polikarpus itu mengangkat sumpah. Lalu kalau sudah mengangkat sumpah, Polikarpus ini akan dilepaskan, dan Polikarpus diminta untuk menghujat Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu Polikarpus bisa saja melakukan hal itu, tapi dia tidak mau. Dia tetap memiliki keyakinan yang teguh, mempertahankan imannya kepada Tuhan, dan dia tidak mau melakukan hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Dan pada waktu itu dia sempat mengatakan kepada gubernur Romawi dan mengatakan, sudah selama 86 tahun lamanya saya sudah melayani Tuhan, tetapi tidak sedikit pun ia menyakiti hati saya, tidak sedikit pun ia bersalah kepada saya, dan bagaimana mungkin saya bisa mengkhianati Raja yang agung, mengkhianati Raja yang telah menyelamatkan saya. Dan akhirnya Polikarpus ini dibakar hidup-hidup, dan dia dibakar hidup-hidup di tengah-tengah pasar, dan dia tewas sebagai martir bagi Kristus pada usia yang ke-87 tahun. Nah, itulah Polikarpus.